jamaah sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan hadisnya mengenai tentang bab sana'un nasi 'alal mayyit. Pada saat ada saudara kita yang sudah wafat meninggal dunia, sangat dianjurkan untuk tidak menceritakan aib-aib jenazah yang sudah wafat meninggal dunia. Ya, bahkan kita sangat diperintahkan untuk memuji kebaikan-kebaikan yang sudah dia lakukan selama hidupnya. Ya, jadi kalau ada saudara kita, tetangga kita, jamaah kita, sahabat kita yang meninggal, maka kita tidak boleh menceritakan keburukan-keburukannya. Yang kita ceritakan adalah kebaikan-kebaikannya. Ya, karena kalau diceritakan keburukan, ya, semua orang itu punya keburukan. Kalau yang kita ceritakan itu kekurangan, manusia itu pasti ada kurangnya. Ya, ini Rasulullah yang bersabda, kullu bani Adam khata'un. Setiap anak manusia itu seringkali berbuat dosa. Wa khairul khata'ina tawwabun, dan sebaik-baiknya mereka yang telah berbuat dosa adalah mereka yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka manusia itu pasti ada dosanya, manusia itu ada kesalahan dan kekeliruannya. Ya, kecuali ya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-anbiya wal mursalin, yang memang maksum, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari melakukan perbuatan-perbuatan yang membuat Allah murka. Ya, maka jamaah sekalian rahimakumullah, siapapun nanti ada yang meninggal, betapapun kurangnya, ya mungkin ada yang terkadang di dalam interaksi sosial menyakitkan dan lain sebagainya, maka kita tutup mulut. Ya, cukup kita saja yang mengetahui, dan yang kita ceritakan itu hanyalah kebaikan-kebaikan yang insya Allah mudah-mudahan dengan kebaikan yang kita ceritakan itu adalah sesuatu yang bermanfaat bagi jenazah, sehingga Allah melipat gandakan pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Ya, jamaah sekalian rahimakumullah, pernah satu terjadi peristiwa di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marru bi janazah fa asnau alaihim khairan. Ini yang cerita Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya, kata Anas, satu hari ada jenazah yang lewat. Ya, jenazah lewat. Ya, para sahabat bertanya, itu jenazahnya siapa? Fa asnau alaiha khairan. Ya, disebutkan nama, oh ini jenazahnya fulan, baru meninggal dia. Ya, lalu kemudian sahabat yang mendengar nama itu kemudian komentar. Komentarnya baik, masya Allah, si fulan ini orang baik, si fulan ini mungkin rajin sholat jamaahnya, si fulan ini sering baca Quran, si fulan ini dermawan. Fa asnau alaihim. Ini para sahabat yang dengar ini menceritakan kebaikan-kebaikannya. Saat kebaikan itu didengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajabat, wajib bagi dia, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tidak lama selang waktu itu, summa marru bi ukhra, ada lagi jenazah yang lewat. Fa asnau alaiha syarran. Cuman jenazah yang satu ini ternyata jenazah bukan orang baik. Ya, maka banyak yang caci maki dia. Ya, banyak yang menghina dia. Ya, banyak yang membuka luka-luka masa lalunya. Wah, ini si fulan dulu waktu sehatnya jarang ke masjid misalnya. Ini si fulan enggak pernah nongol di majelis-majelis taklim. Si fulan mah setiap lebaran Idul Adha enggak pernah beli kambing. Si fulan enggak pernah nyumbang masjid. Si fulan kalau dimintain sedekah enggak pernah keluar duit. Si fulan, masya Allah, disebutkan keburukan-keburukannya sampai terdengar ke telinga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi kemudian bersabda, wajabat, wajib bagi dia. Ibadallah, faqala Umar bin Khattab. Ya, dalam peristiwa itu ada Sayyidina Umar bin Khattab.
Sayyidina Umar bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ma wajabat?" Apa yang engkau maksud wajib ya Rasulullah? Tadi ada jenazah lewat, disebutkan kebaikannya, engkau bilang wajib. Terus nggak lama ada lagi jenazah yang lewat, disebutkan keburukannya, kemudian engkau juga bilang wajib. Apa yang maksud engkau wajib ya Rasulullah? Sayyidina Umar bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda Nabi, faqala hadza athnaitum alaihi khairan fawajabat lahul jannah. Jenazah yang pertama kalian sebutkan kebaikannya, maka wajib baginya untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza athnaitum alaihi syarran, sedangkan jenazah yang kedua engkau sebutkan keburukannya, fawajabat lahun nar, kan engkau telah sebutkan keburukan itu, maka wajib baginya neraka Allah Subhanahu wa taala. Antum syuhada'ullah fil ardi, kalian itu adalah saksi-saksi Allah di atas permukaan bumi, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya sahih, riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Muslim, muttafaqun alaihi. Maka berdasarkan hadis ini, di dalam syariat kita maka hendaklah kita tidak menyebutkan keburukan-keburukan, khawatir saudara kita seiman itu nanti akan dilipat gandakan dosa-dosanya sehingga dia dimasukkan ke dalam siksa api neraka, na'udzubillah summa na'udzubillah. Dan dianjurkan bagi kita untuk menyebutkan kebaikan-kebaikannya. Insya Allah dengan penyebutan kebaikan itu Allah akan lipat gandakan pahalanya sehingga orang tersebut akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Ya ibadallah, ini hal yang berkaitan dengan etika seseorang yang wafat meninggal dunia. Ya kecuali kalau yang wafat meninggal dunia itu memang orang-orang yang sudah disepakati keburukannya, yang keburukannya itu menjadikan orang tersebut yang memberi efek yang besar terhadap kesengsaraan kehidupan manusia yang ada di sekelilingnya. Ya ini lain hal. Jadi kalau orang yang meninggal itu adalah orang yang memusuhi Islam semasa hidupnya, orang yang paling benci terhadap ajaran agama Islam, ya orang yang tidak senang dengan syiar-syiar agama Islam, ini kalau meninggal diperbolehkan bagi kita untuk menyebutkan keburukan-keburukan sebagai pelajaran bagi orang lain. Jangan sampai nanti di kehidupan masa yang akan datang muncul lagi orang-orang yang demikian. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan dari hadis-hadis yang pernah kita sampaikan tentang meninggalnya orang-orang munafik di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meninggalnya musuh-musuh Allah, orang-orang kafir yang memerangi ajaran agama Islam di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka diperbolehkan kita untuk menceritakan keburukannya sebagai ibrah, pelajaran bagi orang-orang yang masih hidup. Kalau dia beriman, mudah-mudahan terjaga dari kemaksiatan tersebut. Kalau dia tidak beriman, mudah-mudahan mengambil pelajaran, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.